Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pak Ferry, tadi sebelum jeda Bu Sinta mengatakan ada peta jalan sebetulnya untuk strategi salah satunya mengurangi impor. Pertanyaannya Pak Ferry, kenapa itu tidak atau belum diikuti dengan baik oleh pemerintah Pak Ferry? Baik, Mas Leo, ini kalau kita lihat di kebijakan pemerintah untuk menekan impor gitu ya, sebenarnya juga ada langkah-langkah strategis gitu. Pertama yang langkah strategis program subsidi impor yang 35%. Ya, penurunan impor pada industri dengan nilai impor terbesar. Juga ada kriterianya. Misalnya untuk yang TKD 40% itu TKDN atau TKDN plus BMP-nya minimal 40%. Kemudian itu wajib ya, termasuk juga yang TKDN sampai dengan kurang 25 sampai dengan kurang dari 40%. Itu wajib menggunakan produk dalam negeri. Kemudian untuk TKDN kurang dari 25% dan produk domestik nasional yang kurang yang non TKDN itu belum wajib. Jadi sebenarnya juga sudah ada beberapa kriteria gitu mana yang memang harus menggunakan produksi dalam negeri, mana yang belum wajib. Tapi kenapa kemudian masih banyak impor juga nih sampai sekarang Pak Ferry? Ya tadi Pak, sekali lagi nih kita lihat gitu ya, soal data nih, di data yang di BPS tadi sebenarnya pembicara lain juga sudah menyampaikan gitu ya. Alasannya saja Pak, alasannya saja Pak. Tidak usah data mungkin Pak Ferry, alasannya saja Pak. Kenapa kemudian masih impor juga, masih banyak impor kita? Tadi bahan baku kan komponen terbesar kita bahan baku tuh, Pak Riko ya. Dan tadi untuk yang substitusi impor kan juga ada kriterianya gitu, nggak tiba-tiba semua langsung harus substitusi impor kan. Ada tadi yang misalnya yang penggunaan produk dalam negeri yang wajib itu yang tadi TKDN-nya sudah mencapai 45%. Atau antara 25 sampai 40%. Jadi kan yang lain juga masih ada gitu karena belum terpenuhi dalam domestiknya gitu. Pak Leo. Baik. Itu mungkin Pak Leo. Pak Peter, sebenarnya masalahnya itu kemampuan atau kemauan untuk membangun industri. Tadi sudah dikatakan industri hulu kita lemah, hilir juga lemah, makanya sekarang ada hilirisasi. Itu tidak mampu atau tidak mau sebenarnya? Mampu, jelas mampu. Ya, nggak mungkin kita tidak mampu dengan semua kekayaan sumber daya alam kita. Teknologinya Pak kan beberapa belum ada. Saya teknologi kan tinggal ahli teknologi. Nggak sulit lah ya. Bahan baku industri farmasi kan susah itu Pak untuk diproduksi dalam negeri. Nah, selama kita mau itu pasti mampu kita, Bang Leo ya. Persoalannya sekarang ini ya, tadi kan sudah disebutkan, kita itu pinter, bikin aturan sih pinter, ya bikin roadmap pinter. Ya. Tapi bagaimana kita menjaga pencapaian roadmap tersebut dengan implementasi, dengan koordinasi, sinergi, dan utamanya lagi pengawasan. Pengawasan mungkin dari DPR jalan, tapi seharusnya kan yang lebih lagi adalah pengawasan dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah ya kita tahu lah ya, koordinasi kita begitu buruknya ya. Data saja, kita bicara tentang data aja, sampai sekarang ini data antar kementerian aja masih beda-beda. Gitu. Sesama kementerian juga jangan-jangan beda juga? Ya, di dalam satu kementerian pun jangan-jangan beda juga. Tadi kode HS untuk baja tadi kata Bu Sinta kan jadi samar. Kita udah sering dengar juga. Nah, kalau masih permasalahan-permasalahan yang detail-detail seperti ini masih begitu banyak, ya, bagaimana kita bisa ya memastikan ya, apa yang sudah kita susun, apa yang sudah kita tekadkan menjadi sebuah tujuan kita itu bisa tercapai. Karena kan untuk mencapai tujuan itu, apalagi untuk hal yang sangat besar, untuk mengurangi impor ini kan artinya kan kita harus mengganti budaya kita, ya, mengganti apa yang sudah selama ini kita lakukan. Ya, itu kan butuh sekali kebersamaan langkah semua pihak. Dan untuk itu selain koordinasi, sinergi, ya saling awasi itu juga harus dibuat. Itu yang saya sebutkan tadi sebagai sebuah strategi yang utuh. Ya. Pak Sarman, Bang Sarman, peta jalan kan tadi sudah dibuat ya, semua orang tahu. Kalau pemerintah kabupaten kota ya, Apkasi, itu peta jalannya sama tidak sih dengan peta jalan pemerintah pusat? Atau pemerintah kabupaten itu punya kemampuan membaca peta yang sama tidak? Jangan-jangan tersesat karena petanya beda atau tidak bisa baca peta. Sebenarnya bagaimana komitmen pemerintah daerah ini, Bang Sarman? Jadi gini, kalau kita lihat ya misalnya tadi pengadaan cangkul, ya kan? Itu kan ada dua. Ada itu porsinya pemerintah pusat di Kementan,
ada juga porsinya pemerintah daerah. Oh, cangkul saja dibagi begitu ya? Ya, kan Cangkul seperti ya? itu kan. Oke. Tapi kita yakin lah kalau di pemerintah di tingkat kabupaten, saya yakin bahwa semua itu sudah membeli produk dalam negeri. Makanya dalam hal ini kami dari Apkasi itu pertama kami sudah melakukan MOU dan evaluasi dengan LKPP. Nah, bagaimana pemerintah kabupaten ini membuat yang namanya plafon untuk e-katalog. E-katalog lokal. Oke. Nah, di sana dimasukkan seluruh produk-produk unggulan daerah, UKM daerah. Nah, sehingga apa? Sehingga pemerintah daerah kalau ingin membeli sesuatu itu sudah cepat melalui e-katalog. Ya kan? Dan tidak lagi lelang, tidak ada lagi aunising dan segala macam. Iya. E-katalog langsung jadi. Itu diwajibkan untuk prioritas ke situ atau tetap bebas untuk beli dari mana-mana? Oh enggak, memang didorong supaya mempermudah. Ya, jadi konteksnya ada dua nih. Oke. Pertama adalah dari pemerintah daerah membuat e-katalognya. Yang kedua adalah kesiapan UKM dan pengusahanya juga. Karena jangan sampai misalnya membeli sesuatu hanya beli sekali habis itu kosong. Continuity, Betul, continuity-nya, standar juga. betul. Oke. Nah, itu sudah kita lakukan itu. Yeah. Kemudian yang kedua, bahwa kami juga Apkasi setiap tahun juga melaksanakan Apkasi Procurement Network. Oke. Itu mempertemukan antara pelaku-pelaku industri dalam negeri dengan para user, dengan para pemerintah daerah. Iya. Ya, itu tujuannya juga adalah untuk bagaimana meningkatkan mereka membeli produk dalam negeri. Oke. Ya kan? Kemudian yang ketiga juga termasuk yang namanya produk-produk makanan. Hortikultura. Ya, kami juga akan kebetulan saya juga dengan Bu Sinta juga di Kadin akan melaksanakan yang namanya forum bisnis daerah. Oh. Nah, ini bagaimana supaya komoditi-komoditi tertentu itu yang mungkin satu daerah itu surplus, itu bisa mensuplai daripada daerah yang minus. Baik. Karena kadang-kadang ini contohnya, ada satu kabupaten surplus dia daging, ya kan? Iya. Tapi tidak jauh dari kabupaten itu minus dia daging, Defisit. defisit. Bupatinya mungkin karena tidak tahu bahwa di tetangganya itu surplus, pikirannya langsung mengajukan impor dalam hal ini. Nah, di sini kami melihat bahwa memang tidak ada di tengah yang menangkap peluang ini. Makanya kita lakukan forum bisnis daerah dalam kerangka untuk meningkatkan dagang antar satu daerah dengan daerah yang lain. Baik. Nah, sehingga apa? Mampu saling mensuplai. Dan di sini nanti akan ada pengusaha yang menangkap bola ini. Nah, ini semua kita lakukan bagaimana supaya apa yang menjadi harapan Pak Presiden, supaya betul-betul produk Indonesia itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Makanya slogannya harus kita ganti, Pak Leo. Bukan lagi saya cinta produk Indonesia, tapi saya bangga memakai produk Indonesia. Bangga buatan Indonesia, Bang Andre kan sudah ada ya, dan sudah dikembangkan terus. Sekarang udah programnya udah jalan. Tapi harus Sudah memakai. jalan ya? Kalau hanya bangga tapi memakai percuma. Pertanyaannya Bang Andre sebagai wakil kita semua, wakil rakyat, aturan, komitmen, itu kan sudah bagus semua ya. Pak Ferry juga mengatakan begitu. Lalu apa yang kurang nih untuk kemudian mendorong supaya pemerintah daerah pun ya lebih pakai produk lokal, tidak impor-impor lagi Bang Andre? Ya, saya rasa kan komitmen sudah disampaikan oleh Presiden, Apkasi pun sudah, seluruh pihak sudah. Ya, kembali yang sampaikan oleh Pak Ferry dan Bu Sinta, eksekusi. Itu yang pentingnya. Eksekusi. Eksekusi. Jadi bagaimana konsistensi kita, ya, jangan sampai hari ini marah, habis itu besok lupa. Oke. Nah, lalu pejabatnya berganti, Pak Ferry berganti jadi Deputi Menko Perekonomian, habis itu yang besoknya nggak melanjut. Ini permasalahan bangsa kita mengulang ganti presiden, kita ngulang dari awal. Dari awal lagi, kebijakan awal. Ini penyakit Indonesia begitu. Itu faktanya. Bagaimana memastikan eksekusi itu kita akan bahas di bagian berikut. Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.